Bahkan lebih banyak kan dari 49 hadisnya Bapak Haji Nur Hasan. Lah antum malah lebih percaya sama yang 49 hadis katanya daripada rong kontainer yang antum bisa buktikan sendiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara menekan tombol like dan juga subscribe dan membagikan semua video terbaru dari kami. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada malam Ahad ini ya, karena kita itu gabut dan kebetulan kami juga longgar, kami ingin membaca komentar-komentar ya. Salah satunya yaitu pasti komentar dari Bapak Bajuri atau Mbah Bajuri kita manggilnya ya. Karena kemarin itu kami meminta secara langsung ya melalui video bahwa minta tolonglah Mbah Bajuri itu untuk selalu menonton video-video kami ya. Ya namanya juga kita ikhtiar dan juga berdakwah ya. Kita juga as-sabru 'alal dakwah ya. As-sabru 'ala dakwati, kita yaitu harus sabar ketika itu berdakwah ya. Mungkin di video awal atau video kedua ya orang tersebut atau beliau itu belum paham atau belum sadar ya. Kita nggak tahu ya ke depannya. Di video yang ke-10, di video yang ke-15 Allah memberikan hidayah taufik kepada beliau, kita juga nggak tahu ya. Makanya kita yuk tetap ikhtiar saja, berusaha untuk berdakwah atau membuat video, membuat konten untuk mendakwahkan atau menasihati saudara tua kita ya. Langsung saja ya, kita bacakan komentar dari Mbah Bajuri Anton Plentes ya, maksudnya ilmunya JRK tidak diamalkan hanya untuk menyalahkan lain saja. Aslinya yang salah JRK yang sesat ya. Berdasarkan dakwahnya Allah Rasul, Quran hadis, rahmatan lil alaminnya mana? Tidak koreksi diri, ngoreksi lain, kok rahmatan mana? Rahmatannya JRK. Ya, kita itu harus sabar ya, karena gaya mengetiknya itu beliau seperti ini ya. Spasinya itu menggunakan titik. Nggak apa-apa. Tidak kita komentari. Iya, memang saya itu memang plentis ya. Mau balik plentis, baru kemarin sore, ya baru ngaji ya. Akan tetapi saya mondok gitu loh ya. Saya juga mondok, saya juga mondok di Jokam juga. Jadi ya menurut saya ya sedikit berkapasitas untuk membahas atau ngomongin bab ini. Dan ilmunya JRK itu diamalkan atau tidak ya selama ilmunya itu berdasarkan Al-Quran dan juga Al-Hadis, berdasarkan pemahaman para salafun soleh, ya kita amalkan ya, kita berusaha untuk tetap mengamalkan ilmu tersebut. Dan juga kita itu mendakwakan ya, mendakwakan kepada antum dan juga saudara tua itu ya, karena kita itu mengamalkan Al-Quran dan juga Al-Hadis Mbah ya. Dengan cara ya seperti ini ya, kita menasihati, kita selalu mengingatkan, itu bukannya kita itu benci, akan tetapi kita itu sayang kepada antum dan juga saudara-saudara yang lain gitu. Nah, di sini antum membahas rahmatan lil alamin. Ya, agama Islam itu memang untuk rahmat semuanya ya, bukan hanya untuk Jokam saja ya. Surga itu tidak diturunkan atau tidak diberikan hanya kepada Jokam saja, Mbah. Ya, gitu loh. Itulah yang membuat saya itu sadar ketika saya itu di pondok, saya itu menemukan sebuah hadis yang barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah dakhalal jannah, dia itu juga bisa masuk surga. Dan juga saya itu berpikir bahwasanya orang yang tawaf ya, yang mengelilingi Ka'bah itu ya, orang yang buahnya itu seperti dawet itu ya,
itu tidak hanya Jokam saja kan. Nah, di situ itu banyak orang selain Jokam. Dan di situ semuanya masuk neraka. Dan yang masuk hanya Jokam saja. Itu kan ya secara akal waras kita itu sudah tidak nyampe gitu. Belum kita ngomong secara hukum Quran hadisnya, Mbah. Akal saja itu sudah tidak nyampe itu. Nah, makanya ketika Mbah Bajuri itu membahas rahmatan lil alamin, ya coba introspeksi diri juga. Ya, antum menyuruh kita itu untuk introspeksi atau ngoreksi diri kita ya. Tapi Mbah Bajuri nggak mau mengoreksi dirinya sendiri, gitu loh. Faham yang Mbah Bajuri pegang atau yang Mbah Bajuri anut, yang Mbah Bajuri ugemi, ya jamaah surga nggak jamaah neraka itu coba dikoreksi lagi, coba diintrospeksi. Apakah itu sudah benar? Ya? Apakah itu sudah sesuai dengan Quran hadis yang benar? Kalau ngomongin Quran hadis, semua ya ajaran atau semua aliran bahkan ya ajaran sesat pun ya itu juga berpedoman atau berhujah atau berdalil juga menggunakan Quran dan juga hadis, Mbak. Semuanya itu ngaku Quran hadis, akan tetapi mana yang bisa itu dibuktikan ya. Kalau memang itu benar, kenapa takut? Kenapa dibitonakan? Kenapa itu disembunyikan? Gitu nggih. Kita baca komentar selanjutnya yaitu saya beritahu ton, Haji Nur Hasan sak murid-murid punya hotel di Mekah, ya pondoknya di mana-mana, aulanya, gedungnya banyak ton, masjidnya banyak, ya ribuan. Kamu tidak tahu ton, santrinya ribuan di Kediri, Kertosono, Gading, Mangu, Gading Mangu ya mungkin, Mondok atau Pondok Min Haji Rosidin, Jakarta, itu bukti keriduan Allah, mana bukti keriduan JRK? Komentarnya saya stop di sini dulu ya. Gini Mbah ya, apakah kebenaran ya itu diukur dengan banyaknya harta atau megahnya atau banyaknya masjid gitu ya. Kalau ngomongin masjid ya, kalau antum ngomongin masjid itu, coba antum melek di luar atau di Indonesia saja lah ya. Di Indonesia saja itu masjid yang banyak itu masjidnya siapa? Coba lihat, masjidnya Nahdiyin, Masjid Nahdlatul Ulama itu yang terbanyak. Kalau ngomongin masjid ya Mbah. Terus kemudian antum juga membahas itu pondoknya itu atau santrinya itu ribuan, pondoknya banyak gitu loh ya. Saya itu mondok di Jokam Mbah ya. Saya itu mondok di Kediri juga gitu loh. Jadi kalau antum ngomongin pondok ya saya lebih tahu. Ya saya itu mondok. Sekarang saya tanya, Mbah Bajuri mondok enggak ya? Mbah Bajuri mondok di Jokam enggak? Ya, coba ngaca gitu loh. Mbah Bajuri mondok. Kalau mondok ya buktikan dong gitu loh. Jadi Mbah Bajuri nggak usah ngomongin kayak gini itu ya. Saya itu lebih tahu karena saya itu ya pelaku di situ. Saya juga mondok, saya bahkan hadis besar juga, Mbah ya, gitu. Terus ngomongin hotel di Mekah, Mbah ya, itu loh. Coba HP-nya itu ya di atau sosial medianya itu dipakai ya. Coba organisasi terkaya gitu. Lihat di dunia itu. Muhammadiyah itu masuk dalam 4 besar organisasi terkaya itu di dunia, Mbak. Ya, 4 besar, Mbak. Jangankan hotel, Mbak. Muhammadiyah itu di Saudi dimanapun itu ya punya masjid di Spanyol itu gereja bahkan dibeli itu buat untuk masjid. Kalau ngomongin harta ya Mbak ya, nggak ada apa-apanya dengan Muhammadiyah. Gitu loh Mbak ya. Jadi poinnya itu banyaknya harta, banyaknya gedung, banyaknya pondok itu bukan ukuran kebenaran ya Mbak. Ya pondok yang berafiliasi dengan Nahdliyin itu malah lebih banyak Mbak di Indonesia. Nah kamu itu Mbak. Dan mana kebuktian kerinduannya Allah kepada JRK gitu. Ya banyak kok teman-teman mantan Jokam itu membangun pondok itu juga banyak Mbah. Coba melek sedikit lah, mencari informasi. Ada di Tawangmangu itu ya, Ustadz Ikhwan Hadi itu membangun pondok juga. Ustadz Abdullah Mas'ud bangun pondok di Lampung sana. Terus Ustadz Khalil itu membangun di Kediri, di Sidoarjo juga ada. Dan masih banyak lagi ya mantan-mantan Jokam itu yang membangun pondok Mbah ya.
Jadi ya itu dianggap ridhonya Allah atau enggak itu. Kita menilai itu ya, kita itu harus fair mana jokam dan mana mantan jokam yang membangun untuk masalah keduniaan, apalagi masalah agama, membangun pondok itu ya kita harus fair lah Mbak. Bahkan kalau jokam itu benar dan baik itu ya kami akui kok, saya akui. Yang sesat bukannya JRK, ilmu kok rong kontainer, gimana mengamalkannya? Haji Nur Hasan ilmunya hanya sak gayung katanya. Apa-apa bisa di apa-apa punya, ilmunya punya, JRK jangan keminter. Saya baca komentar antum ini saja sudah mumet ya, sudah pusing. Aduh mbak. Tapi nggak apa-apa, karena niat saya itu tadi ya, memang kita mencari hiburan di malam Ahad ini ya. Kita baca komentarnya ya. Eh Rong kontainer kan banyak lah mbak ya. Bahkan lebih banyak kan dari 49 hadisnya Bapak Haji Nur Hasan. Lah antum malah lebih percaya sama yang 49 hadis katanya daripada rong kontainer yang antum bisa buktikan sendiri. Ya kan kalau saya ya lebih percaya yang rong kontainer mbak karena lebih banyak kan itu. Tadi antum bilang bahwa pondoknya banyak, masjidnya banyak, santrinya banyak. Lah ini yang rong kontainer kan lebih banyak. Ya udah mbak. Nah ini komentar yang terakhir ya kita bacakan ya, 3 saja nggak usah banyak-banyak. Sebenarnya Mbak Bajuri itu ya mengomentari banyak sebenarnya. Tapi 3 ini sajalah yang kita bacakan ya. Berdasarkan Quran hadis ya, selain no. Oh di sini itu beliau mengomentari bahayanya ilmu mangkul Islam jamaah. Ya, kalau nggak Quran hadis ya, selainnya no, moh ya, rodun, ilmumu dirodun ton. Ilmunya Hardi Nur Hasan sak murid-muridnya yang benar, JNK yang salah, tidak jamaah, tidak dapat rahmatnya Allah. Iya wes iya. Selain Quran hadis no, ya kan gitu. Saya juga sama kok Mbak. Selain Quran hadis saya juga no. Ya, akan tetapi Quran hadisnya itu dipahami, ya dipahami dengan benar. Kita itu bisa membaca Quran hadisnya. Mbak Bajuri bisa nggak baca Al-Quran, ya, baca hadis, ya, kemudian diterjemahkan, disarahi, dijelaskan. Coba Mbak Bajuri baca, ya, bisa nggak? Kalau Mbak Bajuri bisa, oke, saya ikut Mbak Bajuri. Siap nggak? Gitu loh. Mbak Fajri bisa baca, bisa menjelaskan, saya ikut aliran atau ajarannya Mbak Bajuri. Ya. Gitu. Pegang kata-kata saya Mbak. Dan juga ilmunya Anton Rodun, ilmunya JRK Rodun. Ya, oke, iya, ditolak. Wes nggak popo, ditolak. Tapi bentar ya, bentar. Ini nih, saya tunjukkan ya beberapa sanad saya ya yang sudah pernah saya tunjukkan itu ya. Ini saya tunjukkan sebentar saja ya. Banyaklah saya nggak bisa mensepilkan satu persatu ya. Sebanyak ini ya. Ilmu yang bersanad bersambung sampai Rasulullah. Mbah Bajuri katakan rodun. Terus yang diterima yang seperti apa Mbah ya? Saya itu bisa menunjukkan keilmuan saya atau sanad ilmu saya itu sampai Rasulullah, guru-guru saya ya, sampai Rasulullah. Ini tadi loh Mbah ya. Sebanyak ini loh. Ya, ini tadi ya. Terus sanadnya Mbah Haji Nur Hasan mana? Beserta sak murid-muridnya ya, yang sampai ke Rasulullah. Yang katanya itu, weh, diterima ini, yang nggak dirodun ini tadi kan. Yang benar lah, JRK salah lah, ilmu kami salah lah, ilmu saya itu salah. Ya, jadi ilmu guru-guru saya yang sampai Rasulullah pun juga salah gitu ya, Bang. Oke, nggak apa-apa, ya kan dia tidak dapat rahmatnya Allah. Iya, wes gitu ya, wes ya. Jadi coba dibuktikan ya, ilmu yang didapat atau mendapatkan rahmatnya Allah itu yang seperti apa sih Mbah? Ya, saya pengen tahu gitu aja ya, PR untuk Mbah Bajuri. Nah, ya mungkin cukup sekian di video kali ini, kita tidak panjang-panjang ya videonya. Jadi kita itu ya tetap mengedukasi dan juga komunikasi ya, lebih tepatnya itu komunikasi kepada wabil khusus Mbah Bajuri ini ya, supaya selalu menonton video kami dan saya memberikan PR tadi.
Dan untuk para pemirsa, jangan lupa untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang masih seperti Mbak Bajur ini. Semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada beliau dan kepada seluruh jamaah Joklam ya, yang tadi yang mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, mungkin cukup sekian. Jika banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.